Halo Taurus, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, di pre-shuffle kamu tuh ada tema tentang have faith in your dreams, percaya sama mimpi kamu gitu, optimis, masih melihat itu sebagai sebuah kemungkinan untuk dicapai gitu ya. Kenapa kartu ini keluar aku bisa mengerti sih, sebagian dari kamu tuh masih berproses atau masih kebayang-kebayang hal-hal terjadi di waktu lampau, misalnya itu udah berlangsung lama gitu, tapi kayak masih kebayang, masih kepikiran, masih parnoan gitu, kayak takut kecewa lagi atau takut terluka lagi gitu ya. Dan aku bisa mengerti karena gini, tema besar kamu adalah Five of Cups. Five of Cups itu bicara tentang ada hal-hal yang misalnya kita kehilangan sesuatu, ada sesuatu yang terjadi di luar maunya kita, di luar kendali kita, dan itu rasanya nggak enak gitu. Tapi kalau kita melihat ke hal itu terus, hidup kita berhenti di situ. Kita bisa melewatkan, jadi dia kayak ngeliatin 3 gelas yang udah tumpah, sementara di belakangnya dia itu ada 2 gelas yang masih ada isinya gitu. Jadi kayak ibaratnya hidup, kadang ketika kita terpaku pada masa lalu, kita bisa melewatkan hal-hal yang masih ada di hidup kita sekarang. Misalnya hal-hal yang apa ya, yang bisa kita syukurin, orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Nah, contohnya seperti itu gitu. Jadi karena bisa jadi karena hal itu kayak kita take it for granted gitu, ya udahlah karena udah ada gitu, jadi kayak diabaikan. Ya seperti itu ya. Nah, terus kita bahas dulu oracle-nya. Pertama itu bicara tentang bless. Bless itu kayak momen dimana kamu akan berpikir, gila, gue terberkati banget, gila, gue beruntung banget. Jadi kayak semacam ada hal-hal yang mungkin di luar apa ya, di luar pemikiran kamu gitu, kayak muncul aja gitu, kebaikan-kebaikan, pintu-pintu yang terbuka, kayak orang-orang baik, kayak pokoknya nggak terduga deh, sesuatu hal baik yang tidak terduga, dan kamu bisa berucap seperti itu, gue beruntung banget gitu, gue terberkati banget, gila gue gak nyangka banget gitu. Bahkan mungkin bisa sampai di titik kamu berpikir bahwa itu semacam keajaiban gitu, semacam mujizat. Oke, terus yang berikutnya leg up itu bantuan. Nah ini kayak terhubung gitu ya, bisa jadi yang kamu tunggu selama ini adalah kayak bisa jadi bantuan emosional, finansial, bantuan apa ya, semacam orang kayak kamu butuh orang untuk bercerita, atau bisa jadi juga apalagi gitu yang kamu butuhkan datang dengan cara yang tidak terduga gitu. Cuman masalahnya adalah gini, aku melihat skenario nya kayak ketika kita ketika kita masih berproses dengan kehilangan, kekecewaan, atau ada sesuatu problem di hidup kita, kita jalannya pelan-pelan itu nggak apa-apa gitu ya. Karena posisinya, lihat, sorry ini agak lompat-lompat ya, Knight of Pentacles ada di posisi blessing kamu, di konfirmasi sama Two of Swords. Kalau kita lagi berkabut gitu pikiran atau ada sesuatu, jalan pelan-pelan nggak apa-apa, asal pertama jangan berhenti gitu, menyerah, putus asa, atau menutup hati gitu, menutup diri. Karena gini, walaupun misalnya bantuan itu datang gitu, kalau kamu misalnya udah apatis, udah bodo amat, udah kayak udahlah bodo amat, mau punya mimpi, punya goals, punya pasangan, punya cita-cita, udah bodo amat semuanya. Kalau di titik seperti itu, apapun yang datang di hidup kamu kan kamu juga ngelihatnya jadi kayak ya udah bodo amat gitu. Itu ya. Nah, ini cuman sebuah apa ya, sebuah reminder aja gitu. Berproses itu boleh, tapi jangan sampai kamu semacam itu di titik sampai kamu bisa bodo amat, bisa kayak mengabaikan banyak hal, atau bahkan bisa melewatkan keajaiban-keajaiban, ke apa ya, keberuntungan-keberuntungan karena gitu. Kayak pandangan kamu atau fokus kamu tuh ada di masa lalu mungkin, atau sesuatu hal yang masih membayang-bayang itu. Oke, sebenarnya momen ini kayak semesta tuh mempersiapkan kamu untuk ini. Yang berikutnya itu kan building blocks, semacam kamu bangun fondasi untuk misalnya goals yang mau kamu tuju, dream life kamu, pasangan yang kamu mau seperti apa, karir yang kamu mau seperti apa, kayak gambaran ke depan gitu, kamu kayak mau apa, mau ada apa di hidup kamu, seperti itu. Misalnya kalau kamu punya tujuan karir tertentu, kamu udah punya skill belum? Kalau kamu mau bikin bisnis, kamu udah bikin apa ya, bisnis plannya belum? Strategi marketingnya seperti apa? Produknya seperti apa? Butuh karyawan berapa? Butuh supplier di mana? Contoh seperti itu. Punya skill komunikasi, punya skill networking. Kamu udah ngebangun itu semua belum? Nah, mungkin dengan momen kecewa ini kamu bisa belajar sesuatu dari hal itu yang nantinya akan signifikan untuk misalnya fondasi-fondasi yang perlu ada
fondasi yang perlu ada untuk chapter kamu yang berikutnya. Seperti itu. Cuman nih lihat tantangannya. Tantangannya kenapa aku bisa bilang ada kemungkinan kamu jadi apatis, jadi bodoh amat, jadi ya udahlah gitu. Terserah aja. Kayak kayak ibaratnya kamu kayak ngomong sama Tuhan tuh, ngomong sama semesta, ya udahlah terserah aja, aku mah udah bodo amat gitu. Atau ngomong sama temen kamu, ya udahlah gue udah bodo amat sama hidup sama mimpi gue. Atau kamu nggak ngomong gitu tapi di pikiran kamu ada seperti itu. Karena gini, Page of Cups itu di tantangan kamu dikonfirmasi sama Queen of Wands. Page of Cups itu energinya ceria, Queen of Wands itu energinya on fire, magnetik. Itu kehilangan keceriaan, kehilangan api kamu. Atau gitu ya, tadi ketika ada orang nawarin sesuatu, nawarin bantuan, ngajak kerjasama, terus melihat kamu sebagai individu yang berkualitas, mau ngajakin bisnis, mau menawarkan hati, mau jadi teman kamu. Nah itu semua kemungkinan itu bisa kayak mental semua gitu. Karena tadi ada sesuatu, bisa jadi, tadi aku bilang ya, bisa jadi hal itu udah lama berlangsung, cuman bayang-bayangnya masih ada. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua adalah itu juga bagian dari problemnya fixed sign sih. Jadi memang untuk perasaan-perasaan tertentu kalau udah kena gitu, nggak cuma hubungan romantis aja. Kalau udah kena emosinya kadang sulit melepaskan, sulit memaafkan, sulit mengikhlaskan, tapi itu juga bagian dari PR ya, kayak pelajaran jiwa untuk para fixed sign gitu. Fixed sign itu Taurus, Leo, Scorpio sama Aquarius itu belajar untuk apa ya, lebih fleksibel, lebih mengalir sama hidup. Kalau udah nggak ada ya udah nggak ada. Kalau memang maaf ikhlas itu perlu dilepaskan bukan untuk mereka, untuk ketenangan hidup kamu sih. Untuk kamu punya hati yang terbuka pada apapun hal baru, cerita baru, lembaran baru kehidupan kamu. Atau kayak tadi keajaiban-keajaiban baru yang mau datang di hidup kamu. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, lihat energi di dasar deck itu adalah Ten of Pentacles. Itu berbicara keberlimpahan, stabilitas, keluarga, dan itu energi di dasar deck. Tadi aku bilang berbicara tentang fondasi. Itu yang perlu kamu perhatikan, fondasi. Fondasi yang harus ada untuk chapter kamu yang berikutnya. Cuman tadi, balik lagi ya, kalau jalan pelan-pelan itu nggak apa-apa, asal jangan sampai menutup hati dan menutup diri, atau malah jadi bodoh amat ya. Oke, semoga setelah reading ini kamu jadi lebih semangat, lebih apa ya, lebih terbuka lagi gitu. Oke, yang berikutnya. Yang paling penting itu aja sih. Jangan sampai menutup hati dan jangan sampai ketika pandangan kamu terpaku pada masa lalu atau pada kecewa-kecewa itu, kamu bisa melewatkan keajaiban-keajaiban atau keberuntungan yang semesta mendatangkan di hidup kamu. Terus yang berikutnya adalah Ten of Wands sebagai penutup. Ten of Wands itu completion. Wands itu berbicara energi, pekerjaan, kreativitas juga. Kalau misalnya ada beban berat gitu, karena ini dikonfirmasinya sama Justice, ini waktunya, kalau ibaratnya skala itu kayak timbangan itu kanan kirinya harus seimbang gitu. Jadi mungkin selama ini berat sebelah, dan ini kayak akan ada hal lain yang akan mengimbangi di sisi sebelah ini gitu ya. Jadi aku melihatnya kayak akhir dari masa sulit, akhir dari beban berat, completion untuk suatu hal yang berhubungan dengan pekerjaan, energi kreatif kamu gitu. Ya, aku bilang kayak kamu kalau sudah selesai membangun fondasi kamu, tinggal kamu lihat hasilnya dari proses yang udah kamu lewatin itu ya. Cuman satu, tadi aku bilang jangan sampai menutup diri, jangan sampai jadi orang bodoh amat atau apatis, karena lihat sesungguhnya yang menunggu kamu tuh ada banyak hal yang indah sih, ada abundant, ada pertolongan, dan juga ada keajaiban-keajaiban yang bisa kamu saksikan. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.